Sobat Survivor, kali ini kita meliput perjalanan kita dari SP6 menuju Tanjung Selor. Ini jalan yang kita lewati. Perjalanannya cukup panjang, Sobat Survivor. Kita lewat darat. Dan SP6 dan SP4 itu sudah terhubung. Yang awalnya terpisah oleh sungai, itu sudah ada jembatan yang dibangun oleh gubernur mungkin 1 tahun yang lalu ya. Jadi memudahkan kita untuk mengakses SP4 dari SP6. Jadi dari SP6 kita bisa tembus ke SP3, lalu lanjut ke SP4, dan nanti lanjut lagi ke Tanjung Buyu menuju ke Tanjung Selor menggunakan perahu penyeberangan. Dan saat ini kita sedang dalam perjalanan ini menuju SP3 dari SP6. Dari SP6 ke SP3. Kita motoran menggunakan motor yang cukup kenceng ini, Sobat Survivor. Motor legend yang saya gunakan dari sejak dulu ya, awal konten. Jadi perjalanan kita cukup jauh tapi menyenangkan karena ini sudah nggak panas ya. Jadi kita bisa menikmati suasana sore di pemukiman transmigrasi sekaligus juga jalan-jalan tentunya di lokasi ini. Biar lebih mantap kita pakai kacamata deh ya. Karena biasanya tetap ada debu walaupun sudah sore begini. Dan juga biasanya ada kumbang terbang ya. Mengenai mata itu waduh, sakitnya ampun-ampun. Ini kalau nggak salah dari sini kita nyebrang nanti untuk masuk ke SP4, Sobat Survivor. Sudah dekat ternyata. Kita menikmati perjalanan ini dan tentu membawa hasil bumi yang kita beli dari petani tentunya. Nah, sekarang kita masuk penyeberangan. Nah, ini di penyeberangan, Sobat Survivor. Anda bisa melihat jembatan ada semenisasi sudah dibangun ini. Jadi memudahkan kita untuk menyeberang. Nah, ini jembatannya nih. Misi Mas. Sudah dapat? Sudah. Dapat ikan apa? Woi, gedenya oteknya. Oke, Mas ya. Oke, kita lanjut lagi, Sobat Survivor. Kita lihat, asik banget kayaknya mancing sini ya. Banyak oteknya. Itu otek apa? Sebenarnya itu kayak ikan lele laut ya. Orang bilangnya itu jambal roti kalau sudah dijadikan ikan asin. Di Cirebon banyak itu. Sebenarnya otek itu ada di mana-mana, cuman kayak di Kalimantan itu menjadi ciri khas sendiri gitu. Kenapa? Karena gampang dijumpai tetapi sepi peminat, kecuali di lokasi-lokasi yang memang ikan laut mahal itu biasanya harganya juga lumayan mahal. Dulu itu kalau mancing ya dengan dapat ikan ote itu, ikan ote itu adalah hasil mancing dengan kasta terendah lah gitu, atau ikan dengan kasta terendah kalau mancing. Jadi kalau dapat itu kita diketawain. Jadi kadang saya heran gitu, dulu kan saya suka mancing tuh di Muara gitu, di Tarakan dulu kan, dekat bandara situ. Terus sekarang dapat ote ukurannya gede-gede. Cuman sama anak-anak teman-teman sebaya saya, mereka ketawain. Ternyata mereka tuh menganggap ote itu memang ya kasta terendah dalam dunia permancingan gitu. Apalagi di pinggiran laut gitu. Ya, yang kasta tertinggi mungkin ya sejenis kakap gitu, atau juga ikan-ikan mahal lainnya. Misi Bu. Wah, ini di sini suasana sore itu begitu menyenangkan, Sobat Survivor. Semoga ini kita bisa meliput sampai ke Tanjung Selor ya, Sobat Survivor. Jadi kita bisa melihat suasana di lokasi ini jauh lebih menyenangkan pastinya ya, Sobat Survivor.
Walaupun kita lewat semak-semak seperti ini, nggak ada istilah kita tuh kayak dibegal gitu, nggak ada. Aman aja. Jalan seperti ini yang kita takutkan itu cuma satu, motor kempes habis bensin. Kita mau minta tolong sama siapa gitu. Tapi itu semua sudah kita persiapkan dari awal ya. Tapi tentu kita nasib sial itu tidak ada di kalender, jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Jadi jalur poros ini sebenarnya ada dua ya, kiri dan kanan. Yang sebelah kanan itu dari kita itu atau di seberang sungai ini tuh jalannya di aspal ya. Tapi entah kenapa kalau lagi kering kayak gini jauh lebih nyaman melewati jalan yang tidak beraspal karena jalannya jauh lebih halus kayaknya, seperti itu. Nah, adem banget di sini. Di sini banyak petani jeruk yang mulai berhasil di lahan sendiri. Nah, tuh ada yang sedang mandi. Misi, Pak. Ini menjadi perjalanan yang sangat panjang, Sobat Survivor. Nah, sepanjang jalan tuh kita bisa melihat burung ruak-ruak di mana-mana. Enak banget. Jalannya lebih nyaman lewat sini sih kalau pas lagi kering gitu ya. Kalau nggak lagi hujan, jalannya lebih enak tuh, lebih mulus. Tuh, lebih nyaman kita lewati. Nah, di sini titik dimana sinyalnya paling kuat nih, di sini Sobat Survivor. Pelan-pelan. Misi. Permisi. Anaknya sopan-sopan gini. Wah, ini udah mantap kali ini jalannya. Di sebelah kanan kita tuh ada warung buwakit.
Permisi. Paling enak tuh kalau motoran tuh jam-jam segini sih. Kita tuh mengejar apa namanya, matahari lah istilahnya. Jangan sampai tenggelam sebelum sampai di dermaga. Tapi kayaknya bakal tetap tenggelam ini. Mengejar matahari kayak lagu jadinya. Kita akan berhenti mengejar matahari. Wuss, mantap. Oke, Sobat Survivor, kita sudah di mana saat ini? Kita sudah di depan PAUD. Kita menyeberang ke sini untuk mengambil sisi sebelahnya untuk jalan. Oke. Ini ada yang sepedaan ini. Oh. Hari semakin sore, sepertinya kita bisa mengejar ini. Kalau Sobat Survivor ingat Pak Wardi kalau nggak salah ya, yang sempat kita liput kemarin. Nah itu yang sebelah sana rumahnya. Tapi kita nggak sempat singgah di rumahnya ini Sobat Survivor. Mari Pak. Nah ini yang bagian tersulit sih jalannya, cuman nggak sulit-sulit amat, udah bagus juga jalannya. Ini kita beruntung nggak hujan. Kalau hujan tentu lubang-lubang yang sepanjang jalan ini terisi air sehingga membuat jalan jadi licin. Jadi Anda bisa mengukur. Jadi dari jalan SP6 tadi itu sampai ke sini Anda bisa mengetahui apa namanya, bisa mengetahui akses jalan kita dan berapa durasi
perjalanan kita bisa terlihat karena saya tidak skip ya videonya. Takkan berhenti mengejar matahari. Tuh ada bentok lagi, 2 ekor berjalan beriringan. Di sini hampir semuanya sudah teralih listrik ya, pemukiman transmigrasi, kecuali tentunya untuk lokasi-lokasi yang memang belum teraliri ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya mungkin ada warga yang kebetulan sudah tidak menempati lokasi itu dan sulit untuk dihubungi oleh pihak petugas untuk pemasangan listrik. Terus yang kedua, memang lokasinya masih sangat sulit untuk dijangkau. Seperti di SP6B ini belum terpasang listrik, tapi doakan kita di lokasi SP6B nanti sudah ada listrik ya, cepat-cepat. Ouch. Lewat jalan ini kita harus konsentrasi tinggi karena cuma jalan seperti jalan setapak aja ya. Salah nyetir dikit, salah belokan dikit, habis kita masuk ke apa semak-semak gitu. Terima kasih, Bu.
orang menyebutnya Tanjung Buyu ya, masyarakat translokal. Jadi di sini juga ada warga-warga yang punya usaha peternakan, perkebunan, diisi oleh masyarakat lokal, baik masyarakat asli Kalimantan maupun juga pendatang yang sudah menempati lokasi ini sudah cukup lama ya, Sobat Survivor. Sebentar lagi kita akan keluar dari lokasi ini, dekat lagi. Kalau kita aktif menggunakan motor ini biasanya tidak dalam waktu lama ini kita harus servis lagi nih. Dikit lagi kita sampai, Sobat Survivor. Kali ini kita dapat berapa ya? 4 video lah ya, di lahan-lahan warga yang memang sangat potensial perkembangan lahannya. Waduh, jalannya Rek. Aduh. Lebih adem juga suasananya. Keluar dari sini kita langsung ketemu kota nanti. Ini sih terlihat wajah-wajah lelah mereka pulang kerja atau juga pulang dari belanja. Oke, sebentar lagi kita sampai. Di depan itu adalah dermaga dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kita ke Tanjung Selor. Dikit lagi nyampe di dermaga. Airnya deras banget, Pak ya? Ya. Airnya deras banget. Iya. Aduh. Wah, kita harus menunggu kloter selanjutnya kayaknya nih. Nah, lihat proses pengangkutan warganya tuh menggunakan perahu. Nah, suasananya seperti ini. Wah, ini sudah menit 25. Duduk situ. Bang, naik. Airnya cukup kencang nih, Sobat Duduk situ, Survivor. Ali. Duduk. Syukur kita masih bisa sampai di sini ketika matahari sudah terbenam ya. Nah, ini perjalanan pulang warga menyeberang dari Tanjung Buyu yang terhubung langsung dengan beberapa SP pemukiman transmigrasi, menggunakan perahu untuk nyebrang ke sana ke Tanjung Selor. Suasananya seperti ini. Nah, itu bapak-bapak juga mengantarkan hasil sayur juga. Kalau nggak terlalu banyak bisa menggunakan motor gitu. Kalau banyak harus lewat sungai. Seperti itu, Sobat Survivor.
Luar biasa. Jadi perjalanan kita ternyata sekitar 26 menit ya. Dari SP6 tadi hingga sampai di penyeberangan menuju Tanjung Selor. Di sana itu adalah pelabuhan terbesar di Tanjung Selor, di mana tempat penumpang turun biasanya dari Tarakan. Seperti itu kura-kura. Nah, itu sana sudah jalan menyeberang sampai ke sana. Sepertinya bapak ini akan membawa kita ke sana. Apakah kita masih menunggu satu motor lagi? Kita nggak tahu ya. Mungkin di setiap 3-5 menit ini ada motor keluar dari sini. Rata-ratanya sih. Kita masih menunggu motor untuk ini motor kita yang kita gunakan tadi untuk mendarat dan segera diangkut sama paman yang mengangkut ke atas sana. Nah, itu yang dari Tanjung Selor tadi siap untuk ke Tanjung Bulu. Oke, dan kita siap jalan. Setelah dinaikin, kita ikut juga ke di belakang. Langsung kita tempat. Ada. Ini Pak. Sip. Kita siap untuk jalan. Nah, itu dari sana tadi kendaraan yang digunakan. Luar biasa. Kita masih menunggu motor lagi satu sepertinya. Kalau nggak ada ya kita dibawa sendiri aja. Setiap 5 menit ada aja, rata-ratanya sih setiap harinya tuh setiap 5 menit ada kendaraan yang siap menyeberang seperti itu. Nah, kayaknya karena menunggu agak lama, jadi kayaknya ikan nila, Pak. Gila. Airnya cukup kencang ini. Ada kelapa tuh, Pak. Wow, ini kayaknya di jembatan kita nih agak tenggelam, agak nyerem. Oke, bapaknya langsung ke depan untuk memastikan sebelum standar itu sudah dinaikkan. Biasa. Waduh, ngantuk kayaknya. Kasihan, ngantuk. Sakit itu, Pak. Ya, terjadi. Makasih ya, Pak. Kita siap untuk nyebrang. Nyeberangannya. Lagi banjir kayaknya, lagi naik airnya. Serem banget. Misi ya, Pak? Oke, kita sekarang sudah ada di seberang. Oke,
Oke, kita baru saja keluar dari Tanjung Buyuh, perjalanan panjang dari SP6 terus sampai di SP3, SP4, Tanjung Buyuh hingga akhirnya kita sampai di Tanjung Selor. Biar suasananya lebih pas, saya akan membawa Anda untuk jalan-jalan di pusat kota Tanjung Selornya dulu. Tentu dengan senandung lagu Sampai yang sangat populer akan segera kita hadirkan berikut ini. Tetap semangat menginspirasi, Asian Survivor.